Salam sejahtera bagi sekalian umat percaya. Salam jumpa kembali lewat renungan harian HKBP Setemekar di pagi hari ini, Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Ketika kita boleh menikmati akhir pekan yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa memelihara hidup kita, saudara, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini, saudaraku, diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9. Ini kebenaran firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang berbahagia pada pagi hari ini, semua orang percaya kepada Yesus Kristus pasti memiliki pemahaman iman yang sama. Artinya, kita sama-sama mengaku dan mengalami kasih-Nya yang tidak pernah terbatas, tidak pernah bersyarat, dan tidak pernah ditarik kembali. Sebab semuanya adalah kasih yang pasti. Saudaraku, kasih-Nya sangat luas, begitu dalam, bahkan tak terukur, yang melampaui pengetahuan dan tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia biasa. Biarlah kita semua melabuhkan jiwa kita kepada kasih Tuhan yang sungguh dahsyat dan amazing ini. Ketika kita hidup di dalamnya dengan kesadaran penuh secara terus menerus. Pengertian firman untuk dalam tanda petik tinggallah di dalam sering disalahpahami, saudara. Seolah-olah itu adalah pengalaman yang khusus. Seolah-olah disebutkan kalau tinggallah itu bersemayam, mengandung mistis, terkungkung atau terpenjara. Sangat sulit, bahkan tidak dapat dijelaskan. Namun Yesus dengan sangat gamblang mengajarkan kita bahwa hal itu sudah sebenarnya melibatkan sejumlah realitas konkret dalam hidup orang beriman untuk tetap terpelihara, terpantau, dan tetap dalam koridor perhatian Tuhan. Lalu semuanya itu, saudaraku, kita sikapi dengan rasa syukur tanpa keraguan sedikit pun. Ada beberapa hal yang menjadi dasar sukacita kita tentang kasih Tuhan yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun dari dalam diri kita. Pertama, bila kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita bergantung sepenuhnya pada kasih karunia-Nya. Tentu saja kita aktif secara pribadi dipersatukan dengan Kristus di dalam melalui iman. Yohanes 14 ayat 12. Namun iman itu sendiri berakar pada karya surgawi Sang Allah Bapa. Itu yang disebutkan, saudara. Maka pada metafora ini, Allah yang disebut sebagai tukang kebun ilahi telah mencangkokkan kita ke dalam tubuh Kristus Yesus. Lalu melalui firman-Nya telah membasuh dan membersihkan kita agar kita layak bersatu dengan Dia. Hari ingat, saudaraku, semuanya terjadi hanya oleh anugerah di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5. Semua boleh mengalami perubahan, bukan hanya sekedar bertumbuh,
akar, pohon, ranting, dahan dan daun. Tetapi di dalam kasih-Nya kita sungguh bertumbuh sekaligus berbuah. Dan buah kita boleh dinikmati oleh orang lain karena semua berasal dari kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, yang kedua adalah menyatu di dalam Kristus. Berarti taat kepadanya. Bertekun melibatkan respons kita terhadap ajaran Yesus. Alangkah indahnya firman yang kita baca tadi. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu yang begitu indah, saudara. Sehingga Paulus menggaungkan gagasan ini dalam Kolose 3:16, di mana ia menulis, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sebuah pernyataan yang berkaitan erat dengan nasihatnya yang paralel dalam Efesus 5:18. Hendaklah kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tinggal di dalam Kristus berarti menyilakan firman-Nya, memenuhi hati dan pikiran kita, mengarahkan kehendak kita, dan mengubah perbuatan kita mengasihi sesama tanpa pamrih. Sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, saudara, tanpa pernah menuntut balas apapun. Hanya saja orang yang berserah kepadanya justru mau dan mampu berbuat sesuatu yang terbaik bagi semua seturut dengan kasih-Nya. Singkatnya, tinggal di dalam Kristus berarti membiarkan firman-Nya membaharui karakter kita, mengarahkan keinginan kita, dan mengubah kasih sayang kita dari cara yang parsial, primordial, menjadi kasih yang sungguh universal. Dengan kata lain, saudara, hubungan kita dengan Kristus justru ditentukan oleh gerakan hati. Sebagaimana eratnya kita terpaut kepada Dia, apa yang kita lakukan melalui firman. Kemudian, tentu saja saat sabda Kristus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan mulai berdoa dengan cara yang konsisten karena kehendak Tuhan. Di sana kita menemukan kebenaran janji Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15:7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu yang ketiga adalah Kristus menggarisbawahi sebuah prinsip lebih lanjut. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Itu firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yohanes 15:9, dan menyatakan dengan sangat jelas apa saja yang tersirat di sini, saudara. Orang percaya menyandarkan hidupnya pada kasih Kristus. Saudara tahu bahwa kasih dari Dia yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih ini telah dibuktikan kepada kita di kayu salib Kristus. Kita tidak boleh membiarkan diri kita menyimpang dari perenungan harian tentang salib sebagai bukti kasih yang tak terbantahkan. Saudara yang diberkati Tuhan, pengharapan kita pun tidak mengecewakan. Karena apa? Ya karena kasih Allah yang telah dicurahkan bagi kita di dalam Roh Kudus. Itu yang disebutkan Paulus dalam Roma 5:5 itu. Lebih jauh, tinggal di dalam kasih Kristus diungkapkan secara nyata. Itulah sebuah ketaatan sederhana yang terus-menerus terlaksana dari setiap kita, sehingga sukacita Tuhan penuh atas praktik kehidupan kita, saudara. Akhirnya kita dipanggil
sebagai bagian dari proses yang kekal untuk tunduk kepada pisau pemangkas Allah dalam pemeliharaannya. Lalu dengan alat pisau pemangkas inilah Dia akan memotong semua ketidaksetiaan kita, bahkan sesuatu yang dianggap tidak penting dari dalam diri kita, agar kita dapat tetap tinggal di dalam Kristus dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Amin.